Baik, saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan wartawan dari Tribun Jakarta, ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompes Hengki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi, membentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media. Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renata. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Ditkrim Polda Metro Jaya, Kompes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C, Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal, yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan.
Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Ana, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu penjelasan dari Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di Kompleks Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memperagakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.